Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zahra Hanifah. Saya mahasiswi dari program studi Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, di video kali ini saya akan membahas mata kuliah Property Leadership yang diampu oleh Bapak Imam Suprabowo. Oke teman-teman, kita akan menjelajahi kualitas kepemimpinan yang luar biasa dari Nabi Muhammad SAW dalam aspek keluarga, perekonomian, dan politik pada zaman Rasulullah, terutama dalam perannya sebagai seorang kepala keluarga. Langsung aja, materi yang pertama. Jadi materi yang pertama ada karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW pada aspek keluarga. Karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam aspek keluarga adalah contoh yang luar biasa bagi kita semua. Beliau adalah teladan yang sempurna dalam mencintai, menghormati, dan membina keluarga. Kepemimpinan Nabi Muhammad dalam keluarga menunjukkan nilai-nilai universal yang dapat dijadikan pedoman bagi setiap individu yang ingin membangun hubungan keluarga yang kuat dan harmonis. Keberhasilan beliau dalam memimpin keluarga menjadi dasar yang kokoh untuk membentuk masyarakat yang sejahtera dan beradab. Salah satu karakteristik kepemimpinan Nabi Muhammad yang menonjol adalah cinta dan pengorbanan yang ditunjukkan kepada keluarganya. Beliau adalah seorang suami yang penyayang dan seorang ayah yang penuh perhatian. Keteladanan beliau dalam mencintai keluarga dan berkorban demi kebahagiaan mereka merupakan contoh yang patut diteladani. Selain itu, Nabi Muhammad adalah seorang pemimpin yang adil dan menghargai kesetaraan. Dalam keluarganya, beliau memperlakukan semua anggota keluarga dengan keadilan dan tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Beliau memastikan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang jenis kelamin atau status sosial. Kemudian dalam dunia pendidikan, Nabi Muhammad SAW juga memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan dan pembinaan keluarganya. Beliau secara aktif terlibat dalam mendidik anak-anak dan anggota keluarga lainnya, memberikan teladan yang baik, dan memberikan pengajaran yang berharga. Melalui pendekatan ini, beliau menginspirasi keluarganya untuk tumbuh dan berkembang dalam semua aspek kehidupan mereka. Dalam aspek keluarga, Nabi Muhammad juga adalah seorang pemimpin yang sangat berkomunikasi dengan keluarganya. Beliau mendengarkan mereka dengan penuh perhatian, menghargai pandangan mereka, dan selalu terbuka untuk berdiskusi. Ini menciptakan suasana yang harmonis dan memperkuat hubungan keluarga yang erat, terutama di zaman sekarang. Setelah kita membahas mengenai kepemimpinan Rasulullah dalam aspek keluarga, materi yang kedua ada sistem kepemimpinan dalam ranah perekonomian Islam pada zaman Rasulullah SAW. Sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah adalah sebuah model yang menggabungkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberpihakan kepada kaum lemah. Pemimpin dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk mencapai keuntungan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan mengenai sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi Islam pada zaman Rasulullah. Keadilan dan kesetaraan. Keadilan merupakan prinsip utama dalam ekonomi Islam pada zaman Rasulullah. Semua individu, termasuk pemimpin, diharapkan untuk memperlakukan semua orang dengan adil dan setara dalam segala aspek kehidupan ekonomi. Tidak ada perlakuan istimewa bagi satu kelompok atau individu tertentu. Etika bisnis. Rasulullah menekankan pentingnya etika bisnis yang baik. Pemimpin dalam ekonomi Islam harus bertindak dengan kejujuran dan integritas tinggi dalam semua transaksi bisnis. Praktek-praktek seperti penipuan, penindasan, riba, dan spekulasi yang merugikan orang lain itu tidak diperbolehkan. Redistribusi kekayaan. Rasulullah mendorong redistribusi kekayaan dalam masyarakat sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Pemimpin dalam ekonomi Islam bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kekayaan yang diperoleh dari sumber daya alam dan bisnis dikelola dengan adil dan dibagikan secara merata di antara masyarakat. Nah, itu adalah beberapa poin dari sistem kepemimpinan dalam ranah ekonomi di zaman Rasulullah SAW. Materi selanjutnya ada sistem kepemimpinan dalam ranah politik Islam pada zaman Rasulullah SAW. Pada masa itu, Rasulullah SAW mempraktikkan kepemimpinan yang adil dengan memperhatikan kesejahteraan umat dan mengutamakan kepentingan bersama. Beliau mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada para pemimpin dan memperjuangkan keadilan dalam pengambilan keputusan politik.
Rasulullah juga menerapkan sistem konsultasi, melibatkan orang-orang terpercaya dalam memberikan masukan dan memperhatikan pendapat umum saat pengambilan keputusan politik. Sistem kepemimpinan dalam ranah politik Islam pada zaman Rasulullah menciptakan lingkungan yang adil, terbuka, dan berdasarkan konsensus umat. Itulah tadi beberapa gaya kepemimpinan Rasulullah SAW dalam berbagai aspek. Gaya kepemimpinan Rasulullah SAW dikirimkan sebagai rahmat untuk menunjukkan kepada umatnya jalan yang lurus serta mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, keimanan, dan pengetahuan. Sekian video yang saya buat, semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.